Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas stunting ya. Apa itu stunting? Tumbuhan tumbuh kembang anak yang tidak tidak sesuai sesuai. dengan usianya ya. Itu tidak sesuai dengan teman sebayanya, agak lambat, agak kurang ya. Tingginya kurang, badannya, timbangannya juga kurang, itu stunting. Dan banyak faktor ya, stunting itu terjadi, diantaranya adalah gara-gara gizi buruk. Mulai dari ketika hamil ibunya ya, kurang gizi, makannya kurang bagus ya, tidak minum vitamin, lahir kemudian 0 sampai 6 bulan tidak Nambah-nambah timbangannya. pakai ASI eksklusif ya gitu. Makanya terjadilah biasanya itu yang menyebabkan stunting gitu. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini P2K2 akan mempelajari manfaat bansos ya untuk mencegah stunting ya. Bansos itu banyak ya Bu ya. Ya, Nah, ada yang materi sifatnya, ada yang non materi. Kalau yang materi apa saja, seperti ibu-ibu mendapat PKH, bantuan tunai berupa uang gitu ya. Apalagi BPNT. atau bantuan sembako. Apalagi BST yang kemarinnya bantuan beras dan lain-lain. Ada lagi, ada BLT juga. Ada lagi bantuan yang non materi. Ya, tidak ada kelihatan materinya, wujudnya, bentuknya tidak. Tapi ada bantuan sosial pemerintah seperti itu. Contohnya anak-anak kita di sekolah dapat apa? KIP. Kartu Indonesia Pintar. Terus kita juga sekeluarga dapat apa? KIS, jaminan kesehatan ya, BPJS KIS. Itu juga bansos sama. Ya. Kita sekarang di P2K2 ya, belajar meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini juga bansos ya, bantuan sosial. Ada lagi banyak parenting dan lain-lain. Itu juga bansos ya, yang sifatnya membantu masyarakat. Nah, baik ibu-ibu sekalian, nanti kita diskusi saja apa sih manfaat daripada bantuan sosial yang sudah kita terima untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga ya, terutama anak usia dini dan ibu hamil, supaya mencegah stunting gitu ya. Ibu-ibu, kalau belanja suka kemana ibu-ibu? Warung. Warung ya, warung terdekat. Yang keduanya, di samping ibu-ibu belanja ke warung, ibu-ibu juga bisa memanfaatkan apotek hidup ya. Di sekitar kita banyak apa tuh? Banyak singkong, itu apalagi itu daun pepaya, itu juga bisa ya. Termasuk buah-buahan ya, nggak usah harus beli ya. Kalau kita punya pekarangan, karena nanam pepaya, nanam pisang, nanam apa aja, jambu. Kalau musim rambutan ya, itu juga untuk menambah gizi anak-anak kita, menambah gizi keluarga kita supaya terhindar dari stunting. Di belakang ibu-ibu lagi masak ya? Ya. Coba kita lihat. Masak apa tuh? Sudah banyak ya? Sudah apa? Cukup ini enggak? Syarat enggak masaknya itu? Oh, masak. Wow. Wow, ada jengkol. Ada ikan mas. Segala tempe. Ini melebihi 4 sehat 5 sempurna ini ya. Wingnya saya. Ada apa lagi, risoles. Ini mau siapa yang mau hajatan ini? Mau pesta. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, ibu-ibu berarti sudah pinter ya bagaimana kita selamat datang Bu Atun. Nah, ini kelebihan gizi kalau ini nih. Ini udah berapa kilo ya, Bu? Sekarang 88. Diturunkan lagi ya. Diturunkan lagi, jangan sampai menyaingi saya ini. Oke. Siap. Oke, itu ya Bu ya. Jadi memang kita itu bansos harus ya dibelanjakan di samping kebutuhan anak kita sekolah ya. Kalau PKH ya buat sekolah ya, buat peralatan sekolah ya, mulai dari sepatu, tas,
buku, termasuk kalau ada iuran sekolah ya dibayarkan ya gitu dari PKH itu, karena ya anak SD, SMP, SMA kan beda-beda nilai bantuannya. Itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Itu ya ibu-ibu sekalian, kita hari ini belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup atau bagaimana memanfaatkan bantuan sosial untuk meningkatkan gizi keluarga. Saya lihat di dapur udah luar biasa ini ya. Berarti ibu-ibu udah paham betul ya apa yang bergizi, makanan apa yang bergizi, makanan apa yang tidak bergizi gitu ya. Ini ibu-ibu sepertinya alhamdulillah sudah paham. Apalagi Bu Atun pinter masak ya. Sehari-hari Bu Atun suka jualan apa? Makanan siap saji ya. Mulai apa aja tuh, pepes ayam, apalagi Bu? Sayuran, apalagi? Ikan emas, apalagi? Jengkol. Jengkol masuk apa tuh, karbohidrat, protein atau apa jengkol? Karbohidrat ya? Bukan, Pak. Bukan. Ada itu yang protein mah ayam. Ayam protein Emas, ya. protein makan lele. Itu protein ya, untuk zat pembangun sel ya, memperbaiki sel-sel yang rusak. Sayuran itu vitamin dan mineral ya, membantu proses kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit. Jadi kita kalau ingin sehat harus banyak makan sayur-sayuran dan makan buah-buahan. Kalau berbicara buah, ibu-ibu tidak harus ibu-ibu beli di pasar, di toko. Ibu-ibu punya lahan yang tidak kepake, lahan tidur, bisa nanam pisang, pohon jambu gitu ya, pohon pepaya gitu. Itu gampang nanamnya, apalagi tanah kita subur, nanam apa aja jadi ya. Ada istilah tongkat jadi tanaman ya. Coba ibu atur ya, pohon dangder, pohon singkong dilempar aja, nggak usah ditancapin, pasti jadi. Saking suburnya itu tanah kita ini, tanah Indonesia ini. Kita wajib bersyukurnya kita dikasih anugerah tanah yang subur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semuanya harus dimanfaatkan untuk apa? Memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita gitu ya. Nah, ini barangkali ya ibu-ibu sebagai pengantar, selanjutnya kita diskusi, nanti kita kelompokkan ya, mana yang masuk karbohidrat, makan mana, ada piring sehat nanti ya, karbohidratnya mana, proteinnya mana. Karena kalau makan itu yang karbohidrat terus semua harus lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu. Jangan satu macam. Kalau makan nasi pakai mie, pakai apa lagi? Telur. Kalau nggak telur masih bagus, ada proteinnya ya. Tapi cuma direbus doang. Bagus dong juga. Cabe. Makan nasi sama mie itu karbohidrat semua ya. Harus ada lauk pauknya ya, tidak boleh mentang-mentang praktis gampang masaknya Bikin gemuk aja, tapi tidak sehat ya. Jadi kalau kita mau gizi seimbang, harus pertama syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada di sekeliling kita. Kita ini luar biasa kaya, apa aja juga ada. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ya, apa aja tuh? Ayam, daging, telur, apa lagi? Ikan. Itu semuanya protein tinggi ya. Kalau ikan juga kita banyak kolam, banyak air, bisa kita. Berapa kali kita ada kube lele segala macam, itu dalam rangka meningkatkan gizi keluarga ya. Karena lele juga proteinnya tinggi. Kemudian kan biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, ulah sarupa wae, macam-macam ganti-ganti gitu. Biar bapak senang di rumah. Ya. Ulah makan teh mie deui. Harus udah ganti menunya ya. Biasakan sarapan pagi. Pokoknya suka sarapan pagi. Banget. Nah, iya harus ya, sarapan pagi itu harus ya. Jangan sampai nggak sarapan makan udah siang, itu juga lambung bisa sakit. Biasakan minum air putih cukup dan aman, dan minimal 8 gelas ya, 8 liter apa itu, 2 liter Pak. 2 liter, 8 gelas 2 liter ya minimal itu ya. Jadi harus banyakin minum air putih ya. Kalau satu aqua 1 kardus ya 8 ini berarti
semingguan lah gitu. Tapi kita masak lebih baik masak air putih ya, masak air putih, masak sendiri itu lebih sehat. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup ya, kayak Bu Neneng tuh ya, harus jalan dari rumah ke sini jalan biar sehat ya. Kalau jalan 100 meter bercararan tuh gara-gara tidak gerak badan yang sehat. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi, kalau ibu-ibu belanja ini ada labelnya, ada expirednya ya, di sini tanggal produksinya tanggal berapa, kemudian expirednya kadaluarsanya tanggal berapa. Jangan sampai ibu-ibu belanja karena murah padahal itu sudah kadaluarsa. Itu bahaya, tidak sehat ya. Yang bagus kalau kita makan sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di sekitar kita baru dipetik, itulah yang paling sehat itu. Kalau sudah masukin kulkas, masukin freezer, ya sekarang juga kan ayam, daging udah di freezer semua ya. Yang paling sehat adalah cara dicuci seger kan, itu yang paling bagus. Terus ibu-ibu kan semuanya pasti ya pakar-pakar oke semua, kalau ikut lomba masak pasti dapat semua. Kira-kira bagaimana Bapak ibu-ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Tidak terlalu matang, apalagi jangan terlalu matang ya kalau masak itu. Kalau terlalu matang nanti nilai gizinya rusak. Apalagi Dicuci dulu. nah, dicuci dulu supaya bersih ya. Jangan memasak makan makanan atau daging yang belum dicuci, yang belum bersih. Apalagi kamu ini tukang masak biasanya juga ya, kebiasaannya itu. Terus ibu-ibu juga di sini kebetulan tidak ada yang hamil ya, tapi pernah hamil semua kan. Nah artinya kan pernah mengalami bagaimana ketika ibu-ibu hamil kemudian punya balita terus menyiapkan makanan pendamping ASI ya, dan makanan orang dewasa ibu hamil berbahan lokal. Kalau ibu hamil aja dulu, makanan yang paling fokus buat ibu hamil apa aja tuh? Makan toge, apalagi buah-buahan, sayur-sayuran ya. Kemudian sama proteinnya, ikan, ayam, daging, telur. Kemudian kalau untuk ini bayi setelah 6 bulan itu kan harus ada MPASI ya, makanan pendamping ASI, makanan tambahan. Biasanya bubur ya, wortel, apalagi krim itu. Nanti tapi ibu-ibu udah bisa semua ya, cara bikin buburnya udah bisa ya. Alhamdulillah. Itu namanya MPASI. Itu juga dalam rangka meningkatkan gizi anak-anak kita supaya terhindar dari stunting gitu ya. Kemudian tadi praktek memasaknya sudah ya, saya lihat memasaknya sudah luar biasa itu ya, sudah matang, sudah kelihatannya ini jadi apa ya, meningkatkan selera jadi lapar, tapi bisa. Jadi ibu-ibu, jadi kalau memasak ya gunakanlah ya dengan cara memasak sederhana seperti merebus. Tadi udah ya, ada yang direbus ya, mengukus, ada yang dikukus, ada yang memanggang. Bu Karyati tuh yang suka, yang pinter memanggang ya, memanggang ayam bakar. Mejih nah. Kode alam. Kode. Terus menumis ya. Kode Karyati kudu ngerti. Ngerti emang udah ada jatahnya tapi belum sempat. Bisa jadi. Ada ulun hayangna. Kan ulun hayangna ya ulun. Bisa jadi. Udah ya, itu ya. Itu masak contoh sederhana ya. Kalau seperti memanggang kan cuma butuh arang aja kan. Ya, dikukus juga kan tidak terlalu berabe. Direbus juga kan tinggal siapkan air dan panci gitu kan sama gasnya. Itu cara memasak yang sederhana. Kemudian perhatikan kebersihannya dan cara mencucinya tadi ya kata Bu Ikem ya.
cuci dulu kalau masak itu, ulah jorok, bersih. Gitu. Kemudian tidak ada pemberian pendapat penyedap rasa. Nah ini kita kadang-kadang kecanduan ya penyedap rasa. Kamu termasuk penyedap rasa itu asa kurang afdol. Ya dikurangi lah ya, jangan terlalu kita ketergantungan kepada penyedap rasa. Apalagi khusus MPASI ya, perhatikan teksturnya makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak-anak. Harus lembut kalau bikin bubur itu ya, jangan bikin bubur maksudnya kayak beras begitu. Karena apa? Lambung bayi itu masih kecil ya, sebesar kelereng ya, sebesar bola kecil itu. Ini kecil sekali. Jangan sampai anak yang baru lahir kasih pisang gitu, kasih. Cukup dengan ASI selama 6 bulan. Oh iya, yang baru lahir ini, Bu, siapa yang tadi yang kemarin lahiran itu? Bu Kokom adanya April. Hadir nggak? Ada. Udah berapa bulan anaknya, bayinya? 1 tahun 2 bulan. Oh, udah gede ya, udah 2 bulan ya. Terus itu ya, ibu-ibu sekalian, barangkali ibu-ibu udah paham lah ya bagaimana kita memanfaatkan bansos ini supaya meningkatkan gizi keluarga. Agar apa? Agar terhindar dari bahaya stunting. Ya, stunting itu ternyata bahaya. Ya, kalau anak kita stunting, pertumbuhannya lambat, daya pikirnya juga lambat, sekolahnya juga lambat, kira-kira masa depannya juga lambat ya. Itu makanya hindarilah. Makanya supaya terhindar daripada stunting, mulai dari hamil, masa balita itu harus diperhatikan benar-benar makanannya, asupan gizinya. Ya, jangan asal anak kenyang aja, jangan, tapi perhatikan keseimbangan gizinya. Kalau antum nggak diberi permen terus itu nggak bagus ya, nggak bagus. Tapi harus diperhatikan nilai gizinya. Bakal cukup ya, mengerti ya bagaimana bansos yang kita terima dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi keluarga kita ya. Jangan sampai beli perdak hiji samingguan gitu ya. Yang buah gitu. Dimakan nasi ngambuan itu nggak bagus ya, buat anak-anak kita, buat keluarga nggak bagus. Jadi ada mah pelit bin koret bin medit mereket jahe. Itu ya. Komplit ya, jangan seperti itu. Karena apa? Nilai gizi buat keluarga itu sangat baik. Baik, itu sebagai penutup ya ibu-ibu. Kemudian mari kita baca doa. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.